Mengaku menjadi orang spiritual bisa membuka aura dengan melaksanakan ritual mandi kembang cek keperawanan, hingga menjadikan seseorang bisa kaya. Dua pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana. Satu di antaranya pelaku bekerja sebagai driver ojek online. Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto menjelaskan, kedua pelaku yakni berinisial KAS usia 24 tahun seorang warga di Kecamatan Mendoyo, dan HRY usia 51 tahun, warga Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian ini dilaporkan pada 12 Desember 2023. Jadi kronologi kejadiannya, sekira bulan Januari 2023, tersangka 1 berjualan, dia ini sebagai penjual sate di daerah Bandung, berkenalan dengan tersangka 2 yang merupakan berprofesi sebagai driver ojol. Di sana tersangka kedua menyampaikan bahwa saya orang spiritual yang bisa membuka aura dan bisa membuat kamu kaya. Wah, tersangka 1 jadi tergerak, termotivasi. Kemudian ada syarat-syaratnya, yaitu saya harus mendapatkan darah PW, darah perawat. Darah PW itu darah perawat ya, jadi darah perawat. Setelah itu terjadi percakapan, kenal akrab. Mulailah tersangka 1 mencari teman, mencari orang yang kira-kira bisa diambil perawatnya. Berkenalan dengan saksi 2, ditanya kepada saksi 2, ada nggak temanmu yang jomblo? Akhirnya, ya ada, saya dikenalkan lagi. Singkat cerita, sekitar bulan Mei, tersangka kedua dan tersangka pertama diantar, dan saksi kedua berarti temennya tadi si korban, ketemu dengan korban di sebuah hotel di daerah Mendoyo. Di sana dikatakan, oke, kalau mau kaya nanti harus saya mandikan kembang dulu. Setelah dimandikan kembang, sempat harus dicek keperawanannya, masih perawan apa enggak syaratnya. Akhirnya begitu mau dicek keperawanan, sebenarnya korban sudah menolak, wah saya nggak sanggup ini. Tapi terus diyakinkan, bahkan diutarakan oleh tersangka 1 bahwa yang bersangkutan ingin kaya. Ayo. Akhirnya terjadilah persetubuhan, bahkan terulang sampai 5 kali. Karena yang jelas, kenapa dia mau? Karena takut disantet atau dilakukan upaya-upaya spiritual gaib. Akhirnya dia mau, bahkan sampai 5 kali, dan korban saat ini hamil dalam usia kehamilan 30 minggu. 30 minggu berarti 5 bulan ya? Hampir 7,5 bulan bahkan ya, udah hampir lahiran. Nah, sehingga berdasarkan laporan dari korban, tim Opsnal dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung bergerak, dapatlah pelaku pertama dulu, yaitu tersangka yang perempuan. Kemudian keesokan harinya kita dapatkan di daerah Banyuwangi untuk tersangka yang kedua tanpa perlawanan. Dari sini nanti tentunya kita akan menerapkan pasal, yaitu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, sehingga pasal yang diterapkan yaitu pasal kedua undang-undang tersebut, di mana ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Himbauan kami kepada seluruh orang tua, tolong anak-anaknya lebih diperhatikan, tolong anak-anaknya lebih dikenali ya lingkungannya. Jangan sampai nanti kejadian ini berulang. Termasuk juga apabila ada korban-korban yang sampai saat ini
belum melaporkan, karena saya yakin bukan hanya satu korban saja, ada lebih dari satu. Kami tunggu apabila ada korban yang masih belum berani melaporkan, kami akan datangi kalau yang bersangkutan mau untuk melaporkan kejadian, sehingga kita bisa proses dan kejadian ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, jangan sampai terulang kembali. Jangan mudah percaya dengan orang yang saya katakan instan atau mencari shortcut untuk cepat kaya. Karena apabila kita ingin sukses, tentunya melalui sebuah proses. Atas kejadian ini, para orang tua diharapkan agar semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, apalagi dengan iming-iming tertentu. Dari Polres Jembrana, Tim Info Jembrana melaporkan.